para imam, guru-guru ngaji, guru-guru agama, para ibu-ibu majelis ta'lim. Begitu pula yang saya dan kita semua hormati, seluruh unsur TNI, Polri yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya dan kita semua hormati pula seluruh unsur tokoh pendidik, para bapak kepala sekolah, para guru-guru, beserta tenaga kependidikan. Begitu semua dengan kita, tanpa terkecuali. Yang tidak sempat saya sebut jabatan, posisi, kemuliaan tak masing-masing. Semoga Allah yang memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling utama tiada terkira nilainya walau dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isi dan kekayaannya, adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu yang akan kita bawa pulang kampung menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka lagi-lagi kita alhamdulillah. Kepada Kanjeng Nabi kita berselawat. Yuk sama-sama, 1, 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 kali lagi ya, 1, 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita gemuruhkan ini sendana. Ayo kita gemuruhkan ini sendana dengan sholawat. Semoga Allah turunkan berkahnya untuk kita semua dan kita semua memperoleh syafaatnya. Dan tidak lupa saya doakan semua yang bersolawat semoga cicilannya lunas. Banyak kayaknya yang punya cicilan. Ayo 1, 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra, wa man shalla alayya asra sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah kataballahu lahu baina ainaihi bara'ata minan nifaq wa bara'ata minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'as syuhada. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, kata Kanjeng Nabi, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 100 kali, kata Kanjeng Nabi. Dan barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka ditulis di antara kedua matanya 1 tulisan itu bebas dia daripada munafik, 2 bebas dia daripada api neraka. Bebas dia daripada neraka, berarti masuk surga. Lalu di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Luar biasanya salawat Bapak Ibu. 1 kali Allah balas 10. Dan balasannya Allah tidak sama kita. Kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad minimal, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita. Tapi kalau Allah tidak bersalawat kayak begitu kepada kita, Allahumma sholli ala Aco, tidak. Ya. Tapi Allah bersalawat, dibukakannya kita pintu-pintu rahmat, dibukakannya kita pintu-pintu kebaikan,
Dibukakannya kita pintu ampunannya. Kalau rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Kalau rezeki kita masih di atas langit, Allah turunkan. Kalau rezeki kita masih dalam perut bumi, Allah keluarkan. Ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Boleh jadi bapak-bapak rajin bersolawat, istri dan anaknya makin lembut hatinya. Istri rajin bersolawat, boleh jadi suami anak-anaknya makin lembut hatinya, anak-anaknya makin nurut. Begitulah Allah bersolawat. Kemudian Bapak Ibu, 100 kali solawat, Allah tuntun, Allah yang jaga kita, sehingga kita terbebas daripada sifat-sifatnya orang-orang munafik. Bahayanya orang munafik Bapak Ibu saudaraku. Ya, tidak ada orang suka. Karena manis itu orang munafik, di depan tak senyum, lembut, adem dilihat orang kalau munafik. Tapi begitu baik langsung keru mukanya. Nah, itu tidak disuka orang. Nah, ini bahaya. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, Allah bebaskan daripada api neraka, berarti masuk surga, bebas tes. Nah, lalu yang paling luar biasa, dikumpulkan kita dengan orang-orang yang mati syahid, luar biasa. Maka ayo jangan pernah tinggalkan solawat, 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 solawat. Ikhlas ya Bapak Ibu, pahala solawat untuk almarhum orang tua kita ini. Ikhlas. Ikhlas. Lagi ikhlas. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan selawat beliau senang malam hari ini, ya. Beliau bahagia malam hari ini dapat kiriman daripada pahala sodakoh, makanan, tempat duduk, tenda, pahala silaturahmi yang diadakan oleh anak, istri, menantu, cucu-cucunya, ponakan-ponakannya. Senang beliau malam hari ini. Beliau juga senang karena dapat kiriman pahala bacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita tadi, Ustadz Suradin SPDI. Wah, beliau lagi niatkan untuk almarhum, karena beliau bukan anak kandungnya. Kalau anak kandungnya biar nggak niat dapat langsung orang tuanya. Ya. Bapak Ibu rumpun keluarga, wa basyiris sabirin, kasih gembira ya orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang sabar adalah mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka ingat lalu mengucapkan sesungguhnya kami ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasih gembira orang-orang seperti itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimi wala muslimatin usiba bi musibatin fatazakkaruha wa in tala ahduha fayastarji'u illa jaddadallahu 'inda zalika fahuwa a'tahu misla ajriha yauma usib. Siapapun muslim, laki-laki dia atau perempuan dia, kalau ditimpa musibah, sudah lama musibah itu, 3 hari milamanya, 40 hari minanti, 100 hari minanti, atau mungkin setahun milamanya, lalu dia ingat kembali musibah itu, kemudian dia perbaharui kalimat tarji'nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia memperoleh pahala sebagaimana pahala ketika pertama kali musibah itu menimpa dirinya. Artinya ketika almarhum orang tua kita meninggal 3 hari lalu, ini rumpun keluarga, Allah janjikan surga melalui hadis kursi yang sudah saya sampaikan saat pelepasan jenazah. Malam hari ini lagi-lagi rumpun keluarga, insya Allah mereka semua memperoleh surga lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita semua Bapak Ibu saudaraku, apa yang kita peroleh? Jauh-jauh ki datang, jauh-jauh mas lorong, jauh-jauh ki
masuk di bawah pohon-pohon coklat. Ya, apa yang kita dapat? Tidak ada yang sia-sia Bapak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Man azza musibatin, barang siapa yang menghibur orang yang ditimpa musibah, kata Rasulullah, maka dia memperoleh pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang ditimpa musibah itu. Dapat juga Bapak Ibu saudaraku ini pahala surga di sisi Allah. Ya. Di sisi lain Rasulullah bersabda, siapapun muslim yang menghibur saudaranya ditimpa musibah, maka Allah akan memakaikan pakaian kehormatan untuknya di hari kiamat nanti. Subhanallah Bapak saudaraku. Pakaian kehormatan di sisi Allah. Kalau Allah yang sudah memuliakan kita, tak satu pun malaikat, apalagi manusia yang akan mampu mencelakakan kita di hari kemudian nanti. Maka yuk, kalau ada hal-hal seperti ini Bapak Ibu saudaraku, semangat, pergi rame-rame takziah, rame-rame pergi menghibur rumpun keluarga yang sedang berduka, sama pahala tak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian seperti ini, lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa kita semua sungguh tidak ada umur tak yang panjang. Walaupun mungkin sekarang umur tak ada yang sudah 70, lewat daripada umurnya Rasulullah. Umur Rasulullah kan 63, tapi mungkin kita ada yang sudah mungkin 65, 70 lebih barangkali. Tapi sungguh itu semua singkat. Karena kalau ditanya Ki, pasti masih ada yang mau hidup 1000 tahun lagi. Ya. Dan kalau ditanya Ki siapa yang mau duluan, pasti tidak ada yang mau duluan. Ya. Tapi yang jelas Allah berfirman, qala illa bistum illa qalil. Katakanlah kamu tidak hidup di dunia ini kecuali hanya sebentar saja. Sebentar saja hidup ini Bapak Ibu saudaraku, nggak ada yang lama. Ya. Bahkan perasaan kita baru saja pagi, sudah siang. Baru saja selesai salat zuhur, sudah maghrib. Sebentar saja perasaan ini. Maka yuk, karena hidup ini sebentar, jadikan ini sebagai nasihat yang terbaik untuk kita. Persiapkan diri kita sebentar jaki ini. Jangan main-main dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Karena memang dunia ini hanya permainan saja, mempermainkan, memperdaya kita. Ayo, terutama anak muda. Woi anak muda, woi anak muda, woi, hidup ini sebentar saja, maka segera kawin, menikah, woi, menikah. Apa masalah Pak? Aduh, tadi uang panai ya. Nah, kalau seperti itu wahai para gadis, jangan terlalu tinggi kita minta uang panainya. Ya, atur damailah. Ya, atur damai karena hidup ini sebentar saja. Para gadis ku kasih tahu Ki, cowok-cowok ku kasih tahu Ki, kalau kita menikah maka menjerit itu iblis beserta bala tentaranya, syaitan laknatullah. Apa dia bilang? Celaka aku. Dia sudah terbebas daripada godaanku. Celaka aku katanya. Celaka katanya iblis kalau ada anak muda yang menikah. Ya, celaka dia. Karena sudah tidak mampu lagi ya menggoda, pegang-pegang tangan itu dosa itu. Nah, tapi kalau seorang muslim suami istri pegang-pegang tangan, oh Allah melihatnya dengan pandangan rahmatnya. Itu. Oi anak muda, menikah cepat.
sempurnakan sebagian daripada agama tak menikah, ya menikah. Mau aku kasih tahu Ki, memang Bapak Ibu itu yang kita takutkan, tidak enak itu menikah. Siapa bilang? Aku kasih tahu Ki, menikah itu Pak, Bu, adik-adik, remaja, anak muda, menikah itu 10% enaknya memang. 10% enaknya, 90% enak sekali. Ya, maksud saya Bapak Ibu saudaraku, segera menikah supaya terhindar daripada yang namanya zina tangan, zina mata, zina hati. Karena hidup ini sebentar saja. Ya, dengan menikah juga kita sudah menyempurnakan sebagian daripada agama tak. Ya, gitu. Makanya Bapak Ibu, hidup ini sebentar, siapkan diri kita menghadapi kematian. Jangan terlalu santai, jangan terlalu lalai daripada bekal. Karena kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di situ Bapak Ibu tidak berlaku wajah cantik tak, tidak berlaku wajah ganteng tak, postur tubuh yang tinggi, besar, kokoh, oh tidak laku itu. Kenapa? Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu yang gagah, rupamu yang cantik. Allah tidak lihat itu. Dan Allah tidak melihat hartamu, jabatanmu, pangkatmu. Allah tidak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat isi hatimu. Isi hati yang dilihat Allah. Dan amal-amalmu. Itu yang dilihat Bapak Ibu saudaraku. Maka perkara kita anak muda atau kita orang tua, di sisi Allah tidak menjamin orang tua lebih mulia. Tidak berarti anak muda atau remaja itu lebih rendah di sisi Allah. Tergantung hati tak. Kalau anak muda yang rajin beribadah, rajin ngaji, rajin sholat, taat kepada kedua orang tuanya, hormat kepada orang lain, boleh jadi kita anak muda jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang tua. Andai orang tua tidak rajin ibadah, tidak rajin ngaji, bicara juga tidak sopan, seperti itu, tidak ada jaminan. Maka Bapak Ibu saudaraku, anak muda, demi Allah, anak muda yang taat dalam beribadah lebih dicintai Allah daripada orang tua yang taat beribadah. Saya ulangi, demi Allah, anak muda yang rajin beribadah jauh dicintai Allah daripada orang tua yang rajin beribadah. Kenapa? Anak muda banyak godaannya, sehingga ketika dia mampu mengendalikan dirinya, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, itu luar biasa daripada orang tua. Orang tua ya memang dia sudah tinggal persiapan saja dia. Mohon maaf orang tua, tidak berarti orang tua cepat mati, tidak. Maksudnya kalau orang tua dia sadar betul, ya, bahwa saya ini tinggal banyak-banyak saja beribadah kepada Allah, sehingga dia juga tidak tergoda dengan game, tidak tergoda dengan ajakan teman pergi balapan-balapan liar, tidak, ya, tidak ada itu kakek-kakek sama nenek-nenek balapan liar ditangkap sama polisi. Anak muda gitu balapan liar ditangkap, ketemu sama temannya orang tua, tidak ada. Halo kakek, adakah sedekah? Tidak ada itu kakek. Anak muda gitu, adakah sedekah? Anak muda gitu. Tapi kalau anak muda mampu menghindari semua itu, maka Anda jauh lebih dicintai Allah daripada orang tua yang taat beribadah.
Begitu Bapak Saudaraku. Yuk. Jadi tidak dilihat tampang kita yang cantik maupun yang gagah. Olehnya itu ayo, yang cantik jangan sombong, yang gagah jangan sombong, biasa-biasa saja. Ya, apa yang kita mau sombongkan Bapak Ibu Saudaraku? Besok lusa pasti kita akan kembali kepada tanah. Kecantikan tak dari tanah, kegagahan tak juga dari tanah. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Darinya tanah kami menciptakan kamu, kepadanya tanah kami mengembalikan kamu, dan darinya tanah kami akan membangkitkan kamu di lain waktu, firman Allah. Jadi dari tanah kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Maka ayo jangan sombong. Dari tanah Jeki. Ayo, jangan sombong, jangan merendahkan orang. Melihat orang jelek langsung dihina, jangan. Ya, jangan cari-cari perbedaan tentang sesuatu yang tidak kita pesan. Warna kulit kita tidak pesan, ya, suku kita tidak pesan. Maka ayo baik-baik saja. Ya, ingat sekali lagi bahwa tidak dilihat wajah. Andai saja wajah yang dilihat Bapak Ibu Saudaraku, rupa-rupanya tidak ada kita yang masuk surga di sini. Andai saja wajah dilihat, tidak ada kita masuk surga di sini. Apalagi yang ceramah. Ya, nomor 18 baru masuk surga. Oh, yang cantik-cantik segala-gala saja ini belum tentu masuk surga. Yang masuk surga siapa duluan? Oh, Sahrukan. Ya, Salman Khan. Oh, itu masuk surga duluan. Yang cantik-cantik Anjeli. Itu masuk surga duluan. Barulah orang Indonesia Parakan. Yang penting ada kan-kannya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilihat wajah. Ayo. Jangan saling menghina. Nah, kemudian perbedaan wajah atau perbedaan kulit boleh jadi kita diambil tanah, karena dari tanah, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kamu. Boleh jadi unsur-unsur tanah penciptaan kita kan beda-beda. Nah, sehingga ada orang yang putih sekali, ya, mungkin ada unsur kapurnya di situ dia diciptakan. Ya, ada orang yang kecoklat-coklatan atau sawo matang, nah, mungkin tanahnya penciptanya ada tanah unsur coklat-coklatnya situ. Ya, ada juga yang hitam kulitnya, nah, mungkin dia dari tanah liat. Ya, nah, ada juga Bapak Ibu karakternya orang itu Bapak Ibu di lembut, enak kalau ngomong, mendengar kalau dibilang. Mungkin dia tercipta dari tanah-tanah yang subur, ya, tanah-tanah yang subur, enak, lembut, apapun di tangan situ jadi. Tapi ada juga orang yang keras kepala, biar dibilangi tidak mau mendengar, dinasehati pun tidak mau, diajak ogah, tidak mau dia, bahkan bikin masalah tidak kerja. Bikin masalah kerja, asal ada dia, pusing orang nataruh. Mungkin dia tercipta dari tanah-tanah sengketa. Kepala batu. Yang campur batu le. Jadi tidak usah kita saling menghina. Kalau ada perbedaan dengan karakter seperti itu, cukup kita saling menasihati saja. Kalau mendengar alhamdulillah, tidak mau mendengar juga sudah, lepas kewajiban kita. Ya. Karena bukan itu semua mau dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla untuk pulang kampung. Harta pun demikian Bapak Ibu Saudara, tidak dilihat oleh Allah. Ya. Kecuali kalau harta yang digunakan untuk baik-baik, untuk sedekah, sumbangan, itu dilihat. Kemudian apa dilihat? Ini hati. Ini semua kita datang di sini Bapak Ibu, hati tak yang dilihat Allah, hati tak. Secara mata, kasat mata Bapak, apa Ji kita kerja ini? Duduk-duduk Ji. Itu secara kasat mata.
Bahkan ini Bapak Ibu dianggap ringan, dianggap apa sepele oleh malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal, begitu dia bawa catatan amal menghadap Allah Azza wa Jalla, apa dia bilang? Apa ini amalannya ini? Sedikitnya, kecil sekali. Datang jadi duduk-duduk, belum ceramah orang makan media, terlambat lagi. Ya mohon maaf, contoh ji. Contohnya gimana? Contoh gini. Contoh gini, contoh ji. Nah, apa sedikit sekali amalnya ini orang. Nah, anggap sepele sama malaikat pencatat amal. Tapi sampai di hadapan Allah, Allah bilang begini, malaikatku, kau hanya catat, aku yang lebih mengetahui isi hati hambaku itu. Dia betul-betul ikhlas, mengharap ridho dan pahala dariku. Catat amalnya dalam illiyin, dalam catatan amal orang-orang yang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu, itu isi hati. Ya, hati itu Allah yang tahu. Jadi jangan dipandang yang duduk-duduk begini. Ya, besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan dalam hadis yang kubacakan di awal tadi, pahala tak surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surga Bapak Ibu. Lalu amal tak yang dilihat. Amal, jangan cuma hati. Banyak orang bilang Pak, oh yang penting ini hati baik, Ces. Biar enggak mas sembahyang, yang penting kita ini hati baik. Jibril, jiwa brutal, ingat ilahi. Pret, apa itu? Dari mana kalian dapat? Anak muda biasa bilang begini, Jibril Ustaz, Jibril, apa tuh Jibril? Jiwa brutal, ingat ilahi. Tai kucing. Bisanya tuh jiwa brutal baru ingat ilahi. Tak mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Orang itu kalau jiwanya baik, insya Allah dia ingat Allah, dia ingat ilahi. Tapi kalau jiwa brutal, jauh, tidak dipercaya. Nah, jadi tidak ada istilah yang penting hati baik. Buktikan, ya, buktikan dengan amal. Sholat, puasa, ngaji, itu amalan yang baik. Apalagi kalau ngaji Bapak Ibu deh, ya Allah, itu Al-Quran akan menemani kita dunia, kubur tak, alam akhirat sampai ke dalam surga. Al-Quran menemani kita, dia tidak akan melepaskan kita. Bahkan Rasulullah bersabda, satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu, barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi, ya, selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Nah, ini tolong diamalkan Bapak Ibu Saudaraku. Hanya orang-orang yang sholat gini, ya. Nah, jangan orang sholat di masjid baru kita baca ayat kursi di rumah. Oh, tidak seperti itu. Sholat selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bacalah ayat kursi. Atau sebelum subhanallah baca ayat kursi, boleh. Atau kalau tidak sempat selesai berdoa baca ayat kursi sebelum sholat sunat. Maka tidak ada yang menghalangi tak masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya begitu mati surga tawata. Itu jaminan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, pernah saya sampaikan juga dalam tausiah saya. Tausiah, aku sampaikan bahwa ada seorang ahli surga, penduduk surga, masih hidup kata Rasulullah. Masih hidup itu penduduk surga. Tapi Rasulullah sudah bilang dia penduduk surga, ahli surga. Apa amalannya? Ternyata sebelum tidur dia selalu membaca membaca ayat kursi. Dia berzikir kepada Allah. Ya, dia berzikir kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu kalau kita baca ayat kursi itu zikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Insya Allah padilahnya juga kita tidak ketindisan, tidak diganggu sama jin. Ya, nggak mati orang kalau ketindisan Bapak, kayak susah bernapas Bapak Ibu. Kayak ketindis, kalau begitu orang ketindisan, nggak bisa bernapas. Kalau kan dikejar kayak nggak bisa lari, khusus sakit.
maka bacalah ayat kursi. Tiup kedua telapak tangan, usap ke wajah, kepala, leher, dada, perut, paha sampai di ujung kaki, kemudian belakang sampai di tumit. Jangan telapak kaki, jangan. Begitulah cara membuat perlindungan gaib supaya tidak diganggu sama jin. Insya Allah tidak ketindih sangki. Kata anak muda, tidak aku hafal Ustaz ayat kursi. Gampang anak muda, kau tidak hafal ayat kursi langsung tidur di atas kursi. Tapi liwa juga pakai saya. Kalau ada anak muda tidak hafal ayat kursi ya, liwa. Kelewatan. Baca ayat kursi. Nah, cuman kalau dibilang begini tidak ketindisan ki, mama juga protes. Ustaz, mana bisa tidak ketindisan? Kubaca ayat suratul Fatihah, kubaca ayat kursi, kubaca mitrikul. Belum pernah tidur ketindisan mah. Tidak tahu muka ngomong apa kalau begitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita beramal. Itu amal tak yang dilihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kecil diperhitungkan di sisi Allah, amal besar diperhitungkan di sisi Allah. Walaupun hanya berupa baca-bacaan tadi yang santai-santai saja, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ayatnya kita hafal semua. Ya, apa ayatnya? Ya, barang siapa yang beramal sekecil zarrah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Siapa yang beramal sebesar debu, sebesar zarah sekalipun, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Mengerjakan amal baik. Begitu juga siapa yang mengerjakan amal buruk, dosa sekecil zarah, sebesar debu sekalipun, pasti dia akan memperoleh balasannya. Kapan dia? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sederhana tapi ya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti saya bilang tadi, hanya amalan sederhana dilihat, pandangin sama malaikat di sisi Allah, catat dalam catatan amal orang yang masuk dalam surga. Yang jauh di sana kalau hujan maju-maju ki, karena saya itu tidak selesai kalau tidak berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, amalan yang dipandang dipandang enteng orang. Nah, ini sering-sering juga aku sampaikan ini, tapi masih banyak yang tidak peduli. Bapak Ibu dipandang enteng orang, ya. Nah, kira tidak ada dosanya. Tabe. Rasulullah pernah lewat di area pemakaman, Bapak Ibu Saudara. Lewat di area pemakaman. Amalan ini amalan dosa. Lalu beliau berhenti. Kata sahabat, kenapa berhenti ya Rasulullah? Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa Allah. Ambilkan saya pelepah daun kurma. Diambil sama sahabat, dibelah dua. Sebagian ditaruh di kuburan yang satu, sebagian ditaruh di kuburan yang lain. Kata Rasulullah, ini penghuni kubur ini disiksa Allah karena dia tidak bersih saat kencing. Ini terus saya bilang, Bapak, sederhana, dipandang enteng orang. Tidak bersih saja saat kencing diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amal tak. Yang satu ini kata Rasulullah disiksa oleh karena dia suka ceribel. Tahu ceribel kan? Cerita bilangan. Itu ceribel. Ya, suka menggosip. Ini semua. Ya, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuburan yang satu penghuninya disiksa Allah oleh karena tidak bersih saat kencing. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, tanazzahu 'anil bauli fa inni ammat azabil qabri. Hati-hatilah kalian terhadap kencing, karena kencing bisa menjadi penyebab daripada siksa kubur. Kalau secara moral Bapak Ibu, tidak ada polisi yang tangkap orang kencing berdiri, atau tidak ada pamong praja yang tangkap orang tidak cebok kalau kencing. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu di sisi Allah diperhitungkan. Maka hati-hati. Kalau mama cewek-cewek aman. Ini sih bapak-bapak sama cowok-cowok.
Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Karena bapak-bapak banyak juga ya suka kencing berdiri. Cowok-cowok suka kencing berdiri. Hati-hati. Ya. Saya kalau pulang kampung biasa aku lihat orang bawa mobil, bawa motor, asal sudah mau kencing, buka saja pintu mobilnya begini. Lalu pura-pura melihat ke atas begini. Ternyata dia kencing itu tiang listrik. Pantasan banyak tiang listrik miring-miring di pinggir jalan. Ternyata tersangkanya laki-laki. Ya. Bukan perempuan. Ya, aman kalau mama sama cewek-cewek. Aman. Yang saya heran ini juga laki-laki, ya, saking tidak maunya cebok, kalau kencing, tidak semua, ya, saking tidak maunya cebok, justru selesai kencing marah-marah, iya kan, marah, betul marah, pernah aku lihat marah-marah, laki-laki kalau kencing marah, bagaimana marah-marah? Nah, cek ke lehernya begini, baru napatek kepalanya. Begitu sih. Labri, ngapain? Laki-laki ini laki-laki, ya, begitu laki-laki kalau kencing. Sebagian. Jadi marah yang cebok, yang nggak cebok jenis. Ku ingatkan ki, cek lehernya begini, baru napas begini. Baru lagi, masuk kok. Bahaya bapak, tanazzahu anil bauli. Hati-hati kalian sama kencing kata Rasulullah. Fa inni ammat azabil qabri. Karena itu bisa menjadi penyebab daripada siksa kubur. Nah, itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo mari kita beramal yang banyak, persiapan untuk masuk ke liang lahat kita. Karena itu semua pasti. Masuk liang lahat, masuk alam akhirat, insyaallah masuk surga dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rumpun keluarga, saya lihat jam ini sudah jam 12 kurang 3 jam 3 menit. Jam 9 kurang 3 menit. Maka saya mau berpesan kepada rumpun keluarga. Selalu kau berpesan ini di mana-mana. Kalau saya ingat, tolong jangan besok hari ketiga kita pergi ziarah kubur bawa bunga, bawa air. Silakan, doa silakan, zikir doa silakan, ngaji di situ silakan. Peruntukan niatkan untuk almarhum ayahanda kita silakan. Tapi jangan coba-coba duduk di atas kuburan. Ya, seperti diingatkan pada saat pelepasan jenazah. Rasul pernah menegur orang yang duduk di atas kuburan. La tuzul mautu fi kuburihim. Jangan kau sakiti orang yang sudah mati di alam kuburnya. Tidak boleh. Nah, kecuali itu yang penggali kuburan, karena kuburannya sudah sempit, apa boleh buat, dia injaklah di atas kuburan. Ya, itu permakluman. Tapi kalau kita cuma lihat-lihat saja, jangan, dosa. Dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan, la ayajlis ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabahu fatahlusu ila jildihi khairum min ayajlis ala qabri. Seseorang duduk di atas bara api yang panas, terbakar pakaiannya, terbakar kulit pantatnya, khairum min ayajlis ala qabri. Itu masih lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ngeri Bapak Ibu Saudaraku. Terbakar pantatnya, duduk di atas bara api masih lebih baik. Padahal terbakar pantatnya dulu di atas bara api, ngeri. Nah, kalau mau buktikan nanti laki-laki, buktikan saja sampai di rumah, duduk di atas mata kompor. Duduk, pakai sarung saja. Baru teriak, kasih nyala deh. Oh, datang istrinya kasih nyala. 1 menit. 1 menit saja insya Allah. Madureke, pokoknya talo, mango. Ya, gogos, gosong. Nah, itu masih lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Nah, ini laki-laki masih banyak duduk di atas kuburan kalau pergi kuburan. Tidak boleh. Ya, kita tolong jangan. Lalu rumpun keluarga, jangan lalu tidak akan almarhum lagi. Sekali lagi dengan doa-doa yang salah. Mantap sekali pakai doanya tadi. Kencang aminku saya. Amin. Doa terbaik. Jangan tanggung-tanggung minta sama Allah terbaik. Ya. Jangan bilang tempat yang layak. Apalagi kalau ditambah lagi dengan sesuai dengan amal perbuatannya. Layak itu artinya pantas. Tempat yang pantas. Apa pantasnya? Kalau banyak dosa tak, di blender dulu. Ya. Kalau banyak amal tak, insya Allah masuk surga. Tapi tetap di blender dulu karena ada dosa tak. Itu layak. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Minta yang terbaik insya Allah. Begitu. Mari kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, sayangilah beliau orang tua kami ini, kasihanilah beliau ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Mendengar, Maha Penerima, terimalah segala amal-amal baik beliau selama hidupnya di dunia ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur beliau, luaskan kubur beliau, terangi kubur beliau, jadikan kubur beliau sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, mandikan beliau, bersihkan beliau dengan embun dan salju, sebagaimana kain putih dibersihkan dari segala kotorannya. Segala bentuk sodakoh, makanan, minuman, tempat duduk dan sodakoh lainnya yang kami rumpun keluarga belanjakan di jalanmu dengan niat untuk kemuliaan beliau ya Allah, terimalah sodakoh itu dan muliakan, tinggikan derajat beliau di sisimu ya Allah. Kami semua yang hadir ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pulang, jangan Engkau biarkan kami berpisah, jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya keliru salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.